Mantan Presiden sementara Israel Avraham Burg menilai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak mendapatkan keuntungan politik dari konflik dengan Iran. Sementara Netanyahu beresiko dibui. Menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mundur. Netanyahu dihianati kawan sendiri. Sepertinya apa yang telah ditanam oleh Zionis bengis dan kejam ini mulai menampakkan hasilnya. Kekejamannya terhadap rakyat Palestina mulai menampakkan balasan karma. Netanyahu baru-baru mendapatkan ancaman akan dimakzulkan dari posisinya sebagai Perdana Menteri Israel. Mirisnya lagi, pemakzulan tersebut diinisiasi oleh kelompok-kelompok yang selama ini mendukungnya. Parlemen Netanyahu juga terancam bubar karena dianggap telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan. Keretakan ini sendiri sebenarnya sudah tercium sejak lama. Ketidakpuasan kelompok-kelompok tertentu memperburuk posisi kepemimpinan Netanyahu. Belum lagi baru-baru ini ia sempat mengklaim bahwa telah mengadakan hubungan dengan Uni Emirat Arab. Namun klaim tersebut ditolak mentah-mentah. Seolah-olah bersekutu dengan Israel adalah aib yang menjijikan. Ancaman lainnya yang tidak kalah penting adalah hubungannya dengan Amerika yang mulai merenggang. Akankah isu mengenai pemakzulan Netanyahu ini menjadi kenyataan? Lalu bagaimanakah nasib hubungan yang sedang dijalin oleh Netanyahu ke Uni Emirat Arab? Cetak Gol coba merangkum kejatuhan Israel, pengkhianatan koalisi Netanyahu, hingga penolakan sekutu UAE sebagai berikut. Kiamat politik, Netanyahu dihianati kawan sendiri. ايش هذا الناس في البلد البرج هذا البرج لا احنا طلعنا ومتنا Kejam dan bengis, baru-baru ini Israel kembali melancarkan serangan ke area pemukiman dan sipil di jalur Gaza. Insiden tersebut membuat setidaknya 7 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Korban diketahui merupakan wanita, anak-anak yang sedang merayakan peringatan Nakba ke-78. Sebagai informasi, peristiwa Nakba merupakan sejarah kelam pengusiran 750.000 warga Palestina dari tanah kelahirannya. Netanyahu sendiri mengklaim bahwa serangan itu merupakan aksi balasan terhadap peristiwa 7 Oktober. Serangan ini menambah catatan panjang mengenai konflik dan penguasaan Israel di jalur Gaza. Meskipun upaya ambisius negara Zionis ini terlihat mulus, namun faktanya terdapat banyak pihak yang menolak dominasi Israel di jalur Gaza. Bahkan tak tanggung-tanggung, penolakan itu berasal dari kalangan Yahudi dan internal Israel sendiri. אמרתי הבוקר שאנחנו מדינה שפויה שלא הורגת ילדים. כששרים בממשלה הזו חוגגים מוות והרעבה של ילדים, חייבים לומר את זה. אני התייחסתי אך ורק לממשלה הכושלת ביותר בתולדות ישראל, ולא לצה"ל. המשימה שלנו היא לוודא שישראל תישאר מדינה שפויה, שלא הורגת ילדים, לא כתחביב ולא כמדיניות. Penolakan pertama datang dari Yair Golan, seorang pemimpin Partai Demokrat Israel yang mengancam tindakan militer Benjamin Netanyahu. Ia menganggap bahwa Netanyahu hanya memperpanjang perang demi kekuasaan semata. Ia bahkan memperingatkan bahwa konflik tersebut akan membahayakan Israel di masa yang akan datang. בנימין נתניהו, מה הוא החזון שלך? מה החזון שלך תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי. Yair Golan, terdapat juga salah satu anggota parlemen Israel, Ayman Odeh, dari Partai Gabungan Arab Yahudi yang konsisten menentang operasi militernya. Ayman bahkan konsisten melakukan penolakan keras di parlemen dan seringkali berujung pada pengusiran dirinya dari atas podium. Di kalangan intelijen juga muncul Ami Ayalon yang menjadi mantan kepala Badan Intelijen Israel. Ia menilai bahwa perang di jalur Gaza tidak akan berakhir dengan aksi militer.
Perang tersebut justru akan berakhir apabila pemerintah mau melakukan diplomasi dengan Palestina. אבל השורה התחתונה היא, הממשלה שולחת את הצבא למלחמה רב-זירתית, בלי אסטרטגיה, בלי אמצעים, ועם מעט מדי חיילים. הרמטכ"ל דיווח אתמול לקבינט, שכבר אין לו איך להמשיך לגייס מילואים. יש לו מילואימניקים בסבב שישי ושביעי, המילואימניקים האלה שחוקים ומותשים, וכבר לא יכולים לתת מענה לאתגרי הביטחון שלו. הרמטכ"ל דיווח אתמול לקבינט, שכוחות הסדיר בקריסה גמורה. אין לצבא מספיק חיילים למשימות שלו. Ancaman penolakan juga datang dari musuh lamanya Israel, yaitu Yair Lapid. Ia bahkan mengecam kabinet Netanyahu agar menghentikan aksi militernya ke Gaza. Menurutnya, aksi militer itu justru akan memicu bencana kemanusiaan dan mengorbankan nyawa serta tawanan Israel sendiri. Penolakan Yair Lapid ini juga sejalan dengan sikap dari ribuan mantan tentara Israel. Mereka memperlakukan penolakan karena merasa tidak percaya pada tujuan perang yang dilakukan oleh pemerintahan Netanyahu. Ketidakpercayaan dan penolakan terhadap pemimpin negara Zionis nampaknya bukan hanya sekedar kecaman semata. Baru-baru ini Perdana Menteri Netanyahu harus menghadapi ancaman serius dimakzulkan dari kursi kepemimpinannya. Koalisi pemerintahannya secara resmi mengajukan rancangan undang-undang pembubaran parlemen atau Knesset pada Rabu 13 Mei 2026. Usulan rancangan undang-undang itu sendiri bahkan diajukan oleh partai sayap kanan Likud yang dipimpin oleh Netanyahu sendiri. Desas-desus yang beredar jika rancangan ini dibawa langsung oleh Ophir Katz yang menjadi kawan Netanyahu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bagaimana konflik internal terjadi di dalam koalisi pemerintahannya. Jika rancangan itu berhasil disahkan, maka secara otomatis Israel akan menggelar pemilu dalam waktu 90 hari sejak undang-undang disahkan. Dokumen ini juga bahkan ditandatangani oleh pimpinan 6 kelompok parlemen dalam koalisi pemerintahan. Diperkirakan jika skenario berhasil, maka pada bulan Agustus akan diadakan pemilihan umum. Ini berarti pemilihan dilakukan 2 bulan lebih cepat. Tekanan terhadap Netanyahu ini sendiri bukan hanya muncul dari kawan setia Netanyahu, melainkan juga dari kelompok-kelompok yang merasa dikhianati. Kelompok ini disebut-sebut berasal dari partai ultra-ortodoks Yahudi yang menuduh Netanyahu gagal mengesahkan undang-undang. Aturan tersebut berkaitan dengan pengecualian permanen wajib militer bagi pria muda komunitas Yahudi tertentu. Mereka menganggap ketidakikutsertaan mereka dalam wajib militer itu karena harus belajar di yeshiva atau seminari agama. Partai oposisi yang melihat keretakan ini kemudian menyusun rencana untuk menjatuhkan Netanyahu. Di sisi lain juga muncul kalangan nasionalis dan faksi kiri yang menuntut agar seluruh warga Israel mengikuti wajib militer. Gagalnya Netanyahu dalam mengusung undang-undang yang mengecualikan kelompok Haredi mengikuti militer menjadi bumerang. Kelompok Haredi diduga mengancam balik dan akan membubarkan parlemen pimpinan sang bibi tersebut. Peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan oposisinya untuk menjatuhkan Netanyahu lebih cepat. Kalangan penentang Netanyahu ini bukan hanya ingin mempercepat kejatuhan, melainkan juga melakukan pidana kepada Netanyahu. Pidana yang dimaksud adalah pidana akibat kegagalan dalam tragedi 7 Oktober 2023. Tragedi itu merupakan momen ketika 3.000 militan Hamas melakukan serangan ke Israel. Dampaknya ada sekitar 1.200 warga Israel yang tewas. Momen ini diduga terjadi akibat kelalaian pihak militer Israel. Namun, Netanyahu sendiri memilih menutup rapat-rapat investigasi itu. Kekacauan ini membuka peluang lebar bagi kejatuhan Netanyahu. Tanpa membuang waktu, pemimpin oposisi pemerintah Yair Lapid menyatakan kesiapannya. Yair Lapid bersama dengan Naftali Bennett diketahui memang sedang mengincar posisi Netanyahu. Mereka bahkan secara terang-terangan membentuk koalisi politik dan berniat menentang, bahkan menggulingkan Netanyahu dalam pemilihan umum. Adanya undang-undang pemakzulan ini seolah-olah menjadi angin segar bagi dua tokoh mantan Perdana Menteri Israel ini. Tanda-tanda kejatuhan ini juga semakin nyata ketika beberapa pihak mulai meragukan klaim Netanyahu terhadap penguasaan Gaza.
Netanyahu mengklaim bahwa ia telah menguasai 60% jalur Gaza. Klaim tersebut ternyata mendapatkan kritik keras, bahkan penolakan. Beberapa pihak menilai bahwa penguasaan Gaza hingga 60% ini dianggap melebihi perjanjian gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Bukan hanya kritikan keras, penguasaan Gaza ini juga diragukan para pengamat militer. Mereka menganggap penguasaan tersebut hanya menguasai secara geografi dan tidak menumpas perlawanan. Sehingga alih-alih mendapatkan simpati, Israel juga mendapatkan kecaman dan keraguan-raguan dari berbagai pihak. Senjata makan tuan, serangan mematikan rudal curian dari Amerika. Ancaman terhadap Netanyahu sendiri ternyata tidak hanya datang dari dalam negeri. Baru-baru ini Tehran, negeri para mullah, melakukan inovasi yang mengejutkan banyak pihak. Diam-diam mereka berhasil mencuri teknologi rudal milik Amerika Serikat. Militer Iran diketahui berhasil mengambil rudal-rudal jelajah Tomahawk Amerika Serikat yang gagal meledak dalam perang melawan Amerika Israel. Rudal-rudal itu kemudian direplikasi teknologinya demi kepentingan militer Iran. Para insinyur berpengalaman dari Iran mempelajari rudal-rudal tersebut dan mengadopsi teknologinya. Iran mengklaim bahwa mereka berhasil membuat rudal Tomahawk ini jatuh karena kemampuan perang elektronik mereka. Melalui laporan kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, diketahui bahwa rudal-rudal jelajah Tomahawk tersebut jatuh dalam keadaan hampir utuh. Kejadian itu terjadi karena sistem pemicu ledakannya terganggu akibat dinetralkan oleh Iran. Cara-cara ini memang menjadi strategi Iran dalam mengatasi serangan dari Amerika dan Israel. Seperti yang diketahui, negeri para mullah ini sudah menghadapi sanksi serius sejak tahun 1979. Sanksi itu membuat Iran tidak boleh melakukan pembelian dan penjualan senjata. Kreatifnya, mereka mengembangkan rudal-rudal dan drone sendiri menggunakan biaya yang seefisien mungkin. Keterbatasan ini membuat Iran berkembang menjadi negara yang mampu menentang dominasi Amerika Israel. Perkembangan ini mengejutkan banyak pihak, apalagi Iran sempat melakukan perlawanan sengit kepada Amerika dan Israel. Ia tidak hanya melakukan perlawanan, melainkan juga mengirimkan rudal dan drone canggihnya kepada sekutunya yakni Hizbullah. Hal inilah yang membuat Iran sampai hari ini sulit untuk ditaklukkan. Bahkan rudal-rudal yang mereka simpan masih siap menggempur Amerika dan Israel dalam peperangan tersebut. Kabar buruk lainnya bagi Israel, rudal Tomahawk bukanlah satu-satunya teknologi yang berhasil direkayasa oleh Iran. Iran juga sempat mengklaim bahwa militernya telah berhasil mengamankan 9.500 bom kecil dan ranjau milik Amerika. Tim militer Iran berhasil melokalisasi dan menetralkan persenjataan tersebut. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dari berbagai persenjataan yang diamankan juga terdapat penghancur bunker berbobot 1 ton. Kejadian beberapa bulan yang lalu ini sempat menggemparkan berbagai pihak. Kecerdasan para ilmuwan Iran ini membuat Israel dan Amerika ketar-ketir. Terbukti, Iran tidak hanya menerima serangan Amerika Israel semata, melainkan memberikan balasan pedih. Israel harus menanggung gempuran rudal Iran dan drone canggih mereka. Rudal-rudal dan drone itu juga mampu menembus Iron Dome canggih Israel. Padahal Iron Dome ini diklaim sebagai persenjataan pencegah rudal yang canggih di zamannya. Namun, nampaknya itu tidak berlaku dihadapi rudal dan drone ciptaan para insinyur Iran. Khusus Amerika Serikat, mereka harus menelan pil pahit akibat hancurnya belasan pangkalan militer di Timur Tengah. Setidaknya ada 16 pangkalan militer dan fasilitas Amerika yang hancur akibat serangan Iran. Serangan tersebut menyebabkan kerugian ratusan juta dolar Amerika. Serangan itu menjadi pukulan hebat bagi Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini juga harus menelan malu karena telah kalah telak dalam peperangan di Timur Tengah. Negara-negara tempat pangkalan militer Amerika juga mengajukan tuntutan serius. Mereka menganggap Amerika telah ingkar janji. Pangkalan militer itu pada awalnya dijanjikan akan memberikan perlindungan kepada mereka. Alih-alih mendapatkan keamanan, mereka juga mendapatkan serangan dari Iran. Di cuaca hujan seperti ini memang paling cocok pakai jaket anti air. Produk ini turun harga, buruan cek linknya. Pecah kongsi Uni Emirat Arab menolak dianggap sekutu Israel. Canggihnya teknologi Amerika Serikat yang direplikasi oleh Iran inilah yang mereka gunakan untuk menyerang Israel.
Iran bahkan tidak mengendurkan sedikit pun serangannya kepada negara Zionis laknat tersebut. Di tengah isu penyerangan Iran kepada Israel, negara Zionis ini sedang dalam menghadapi keputusan penting. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, baru saja memutuskan menolak bantuan militer dari Amerika Serikat. Bantuan itu sebelumnya diatur dalam nota kesepahaman dengan nilai mencapai 3,8 miliar dolar per tahun. Diperkirakan bantuan tersebut seharusnya berlangsung hingga tahun 2028. Netanyahu ingin memutus hubungan dengan Amerika selama 10 tahun ke depan. Terdapat beberapa alasan yang membuat Israel mengambil langkah nekat ini. Alasan yang pertama berkaitan dengan masalah keinginan mereka untuk bisa mandiri. Alasan kedua bertujuan untuk meminimalkan tekanan politik yang dari negara-negara sekutu. Banyak pihak menilai bahwa langkah Israel ini sebagai tanda-tanda terjadinya perpecahan antara Amerika Serikat dan Israel. Buktinya, alih-alih memperkuat pertahanan di Israel, negara Zionis ini memilih mencari sekutu lain. Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa mereka telah melakukan kunjungan rahasia ke Uni Emirat Arab. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Netanyahu ke Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di tengah memanasnya konflik regional. Netanyahu juga mengklaim telah mengirimkan bantuan rudal dan Iron Dome canggih mereka. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Israel juga mengirimkan personel militernya di Uni Emirat Arab. Namun kunjungan tersebut dibantah mentah-mentah oleh Kementerian Luar Negeri UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Klaim kunjungan itu dianggap sebagai hal yang tidak benar dan tidak berdasar. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Uni Emirat Arab enggan mengakui kunjungan tersebut. Padahal sudah menjadi rahasia umum beberapa waktu terakhir, UAE memilih kedekatan dengan Israel. Mungkin alasan pastinya karena banyak pihak menganggap kerjasama dengan Israel sebagai sebuah aib. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pakistan Hajawa Muhammad Asif, bahwa Netanyahu adalah monster dan aib kemanusiaan. Kekejaman dan tindakan kejinya membuat Netanyahu tidak pantas diakui sebagai manusia. Agaknya inilah yang membuat Uni Emirat Arab menolak klaim bersekutu dengan Israel. Sepatu sneakers pria yang super kece dari Kamzo kini turun harga menjadi 110 ribuan saja dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kejatuhan Israel, pengkhianatan koalisi Netanyahu hingga penolakan sekutu UAE. Bagaimana akhir dari nasib Netanyahu setelah adanya undang-undang pemakzulan? Akankah sang bibi menemui masa akhir jabatannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.